Jadi akhir-akhir ini nih sedang gempar nih, heboh nih. Katanya ada sebuah video yang menunjukkan kalau itu sosok makhluk pendaki yang hilang udah lama. Saat tengah mendaki, salah satu pemuda ini melihat sosok hitam yang melambaikan tangan. Anjing, serem banget cuy. Pas lagi istirahat, pemuda yang tadi ngelihat itu melihat lagi sosok hitam cuy Di campnya dia itu. Mungkin dari dalam tenda terus melihat dari luar kayak ada sosok bayangan. Penasaran kan? Dia keluar deh dari tenda. Pas dia keluar, dan di sini dia ngelihat ada sejumlah pasukan berseragam tentara, wajahnya pucat, ngelilingin tenda. Setelah itu kan dia bilangin udah diemin aja gitu kan, diemin aja. Akhirnya dia lanjut sampai akhirnya di malam tiba ya kan. Oh, berarti yang kejadian tadi itu sore-sore. Mungkin menjelang malam ya. Malam akhirnya cuaca juga nggak mendukung. Terus mereka buat tenda lah kan. Pas lagi istirahat, pemuda yang tadi ngelihat itu melihat lagi sosok hitam cuy Di campnya dia itu. Mungkin dari dalam tenda terus melihat dari luar kayak ada sosok bayangan. Penasaran kan? Dia keluar deh dari tenda. Pas dia keluar, anjir merinding gue. Dia pas keluar, dia ngelihat pasukan berseragam tentara, wajahnya pucat semua. Buset, serem amat malam-malam. Anjir ya kan. Dan menurut gua ya benar sih kata lo, Gunung Salak nih emang terkenal serem. Dan serem ya. Beberapa kecelakaan pun pernah ada di Gunung Salak ya kan. Dari pesawat hilang segala macam ya kan. Dan di sini dia ngelihat ada sejumlah pasukan berseragam tentara, wajahnya pucat, ngelilingin tenda. Widih, serem juga ya kalau kayak gitu. Gimana tanggapan lo tuh? Kalau gue jadi dia sih nggak bakal keluar tenda sih kalau udah ada yang hal-hal yang mencurigakan. Aneh-aneh, dia ngeliat sosok bayangan hitam aja udah takut kan, nggak berani keluar pasti kan. Ini dia karena penasaran terus keluar. Ya mungkin dia berani juga paling. Kalau gue sih jadi dia, udahlah gue tidur aja lah. Karena juga perjalanan yang capek, terus ada hal-hal yang kayak gitu ya. Takutnya malah gue yang tersugesti. Sebenarnya itu nggak ada, jadi seolah-olah ada. Ini kalau gue jadi dia sih, gue mendingan nggak keluar ya. Diem aja deh. Tapi ini dia ngelihat sosok pasukan berseragam tentara, wajahnya pucat, ngelilingin tenda. Nah, dalam kondisi ketakutan ini, dia nggak bisa dong berbuat apa-apa ya kan. Nah, terlebih lagi dia ngelihat juga seekor macan cuy. Waduh, jangan-jangan macan yang tadi. Macan yang tadi ya kan. Dia ngeliat seekor macan natap dengan matanya itu bersinar di antara barisan tentara itu. Jadi kayak ada tentara, terus belakangnya ada macan juga. Lengkap dah tuh. Combo itu langsung. Nah, dan anehnya nih, nggak lama kemudian itu terdengar suara lantunan ayat-ayat doa dari bukit di atas mereka. Oh, itu kondisi jam berapa? Di sini dia nggak nyebutin sih jam berapanya, tapi katanya setelah melihat sosok itu nggak lama ada suara lantunan ayat dari seorang wanita di bukit atas mereka. Dia nggak gitu ngelihat siapa wanita itu ya kan, cuma suaranya aja gitu. Suara. Nah, dia pun pelan-pelan akhirnya mampu masuk ke dalam tendanya lagi dan akhirnya terlelap tidur. Gara-gara lantunan ayat tersebut. Ya bisa aja sih, soalnya kan namanya di gunungan masih kan banyak pedesaan ya di pinggir-pinggirnya. Ada juga tempat ibadah pasti. Mungkin pas pada saat itu dia mendirikan tenda
selepas maghrib. Mm-mm. Terus mungkin kejadiannya itu belum sampai malam, mau menuju Isya atau setelah Isya, pasti kan nanti ada orang yang tadarusan atau gimana gitu ya. Pikiran positifnya ya Make sense sih. si perempuan itu yang melantunkan ayat suci kan. Nah itu dia mungkin dari masjid atau dari musola di sekitar kaki gunung Salak itu sendiri, kalau menurut gua. Betul. Tapi kalau misalkan kondisinya malam jam 12 sih gimana ya? Nah itu siapa itu mungkin? Makanya bingung juga kalau kayak gitu. Kan ada sosok makhluk yang baik, bisa jadi nggak sih? Bisa. Wah kalau kayak gitu gue juga nggak paham juga, gue juga gak ngerti setan-setanan juga masalahnya. Dia ngaji cuy. Iya, emang ada setan ngaji ya? Tapi ada juga sih kayak jin Islam Jin-jin gitu. Islam gitu bisa jadi sih. Bisa jadi kan. Bisa jadi. Nah masalahnya kan dia juga nggak nyantumin waktu kejadiannya. Jadi juga bingung kan, asumsinya jadi banyak. Nah, mungkin kalau yang ada yang lebih paham, komentarnya di bawah ya kan. Boleh. Nah lanjut nih, cerita kedua nih, ada cerita lagi. Dia juga nggak mau nyebutin namanya, tapi dia ini seorang pendaki juga, dan dia ngirimin ceritanya. Kalau ini ceritanya dari Gunung Sumbing. Lu pernah naik Gunung Sumbing? Belum pernah. Belum ada waktu, belum sempat dulu sih. Gunung ini berada di Magelang. Magelang. Di Temanggung. Gunung Sumbing ini ada di antara 3 kabupaten, yakni Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Jadi mungkin di Apit kali ya. Gue juga belum pernah naik gunung sih. Di Apit ya. Nah, tapi di sini ada larangan khusus cuy. Apa tuh? Jadi kalau ada mau naik gunung nih kan, ini ada pantangannya di gunung ini. Dia nggak boleh naik gunung dalam jumlah ganjil. Emang ada kayak gitu ya? Ada aja sih, namanya mitos kan, kepercayaan warga setempat. Kita juga nggak bisa menolak itu, karena kita juga kan, anggaplah itu kita ke Sumbing. Kalau misalkan di daerah setempat itu dia mempercayai hal itu, kita sebagai tamu ya mau nggak mau, tidak suka ya harus menghormati, karena kita sebagai tamu kan. Jadi ya wajar aja sih kalau ada mitos kayak gitu. Tapi lu pernah nggak ngerasain hal kayak gitu, kayak harus ganjil apalah? Kalau itu sih gue ada dulu di Gunung Arjuno di Jawa Timur. Kenapa tuh? Ya sama sih mitosnya gitu. Jadi tapi dia nggak ada pantangan, maksudnya nggak boleh naik ke Arjuno kalau ganjil gitu. Nggak. Bisa aja lewat, kan banyak jalur kan di Gunung Arjuno. Nah jadi spesifiknya tuh mitosnya ada namanya Alas Lali Jiwo. Berarti itu bahasa Jawa kan. Kayak bahasa Indonesianya alas kan hutan berarti ya. Hutan. Lali jiwo berarti jiwanya lupa. Jadi kalau misalkan katanya kalau lewat situ nggak boleh ganjil. Katanya sih bakal disesatin atau serem juga anjir. Iya, disesatin atau gimana gue juga nggak tahu. Nah juga karena gue menghormati mitos tempat dan kebetulan gue posisinya pendakian ganjil, mau nggak mau gue nggak lewat jalur situ. Jadi gue lewat jalur lain yang nggak melewati Alas Lali Jiwo itu. Emang katanya kalau misalkan lewat Alas Lali Jiwo itu lebih dekat, kalau nggak salah deh, lebih dekat atau lebih lebih menghemat energi, lebih mudah treknya mungkin dari mana? Mungkin gue juga lupa sih. Nah itu pertimbangan gue di situ, karena gue juga ganjil, mau nyari orang lagi juga kan nggak mungkin, karena gue posisinya juga dadakan. Jadi mau nggak mau gue lewat jalur yang lain, yang katanya jalurnya itu treknya lebih panjang. Lebih panjang. Emang sih nggak terlalu curam, kayaknya sih lebih panjang aja, jadi lebih menyita energi. Iya, daripada kenapa-napa ya kan. Iya. Lebih kayak menghormati aja aturan yang ada. Cuma emang kalau dipikir secara logika sih ya dibilang masuk akal ya enggak juga. Tapi kan kita di situ sebagai tamu ya mau nggak mau menghormati mitos tempat lah ibaratnya gitu. Iya. Lanjut nih. Nah, tapi
kumpulan mahasiswa ini, Hmm. oh ini jadi mahasiswa, ada mahasiswa pencinta alam, Hmm. dia naik Gunung Sumbing, kayak nggak menghiraukan gitu, kayak ya udahlah lakuin aja gitu kan. Ya mungkin dia nggak percaya, namanya orang kan Beda-beda. beda-beda. Dia berangkat bersebelas, ada 11 orang. Nah terus saat mereka mau mendaki gunung, baru seperempat jalan, personil mereka bertambah 1 orang. Pendaki wanita yang punya indera keenam menyadari hal itu. Oh jadi Ditambahin 1. tambahin 1, tapi ya gitu deh. Ngerti kan? Ngerti? Nah, meski begitu, dia tidak menggubris dan tetap melanjutkan perjalanan. Sampai di puncak, anggota ke-12 itu sudah hilang. Oh, dia jadi nemenin doang gitu ya, Mm-mm. sampai atas gitu. Mm-mm. Tapi dia nggak, maksudnya nggak sampai yang mengalami insiden apa-apa gitu, cuma hanya ditemenin doang gitu sampai. Ditemenin. Nah, pas sudah sampai puncak, mereka pun beristirahat bersama, ya kan? Tapi penampakan tak mengenakan mengusik mereka, cuy. Pas gimana tuh? Pas di puncak, Heeh. ada sosok pocong muncul di antara mereka ketika sedang anjing merinding gue. Ketika sedang duduk mengelilingi api unggun. Jadi ini posisinya malam, dia sampai puncak, terus dia bikin tenda, istirahat, lagi nyalain api unggun, terus ada sosok pocong di situ. Waduh. 4 orang menyadari kehadiran makhluk tersebut, termasuk pendaki yang punya indera keenam ini. Dia pun secara sengaja mengajak teman-temannya untuk berdoa dengan alasan mengucap rasa syukur sudah bisa sampai. Oh jadi kayak apa ya? Meskipun dia udah sadar, tapi kayak biar teman-temannya nggak tahu, dia kan cuma berempat yang tahu ya kan. Jadi kayak ayo kita berdoa, tapi dengan alasan untuk ngucapin rasa syukur. Ya benar juga sih, kalau untuk menutupi itu ya bisa jadi dibilang gitu, atau emang dia emang benar mengucapkan rasa syukur. Udah sampai selamat sampai atas kayak gitu. Tapi setelah itu dia turun udah nggak ada masalah tuh. Belum sampai di situ sih. Selesai berdoa, pocong tersebut emang hilang, ya kan? Akhirnya mereka beristirahat sebelum turun keesokan harinya. Kejadian mistis ini kembali mereka alamin ketika turun. Waduh. Kirain habis berdoa itu udah Hilang ya kan? hilang. Nah kejadian ini muncul lagi. Sosok pocong ngikutin dan mengawasi mereka. Itu dia nggak capek apa loncat-loncat sampai bawah? Tapi kondisinya siang ya tuh berarti ya? Pagi? Mungkin kan dia Iya. malam istirahat. Pasti kan dia pagi ngejar matahari terbit kan. Karena setelah itu dia siang turun. Wih panas bos, siang-siang. Nah jadi ada sosok pocong ngikutin dan mengawasi mereka. Tanpa digubris, tiba-tiba pendaki yang memiliki indera keenam itu melihat sebuah pintu besar dekat lereng gunung, dekat posko istirahat mereka. Pintu tersebut sangat tinggi dan indah. Terdapat penjaga dan sosok wanita yang memanggil-manggil pendaki itu. Panggilan itu terdengar oleh ke-11 pendaki tersebut. Mereka langsung bergegas berjalan dan menuruni gunung. Oh tapi dia nggak sampai, kan tadi dipanggil. Dia nggak nyamperin ini. Enggak. Untung aja nggak nyamperin kali ya. Mungkin kalau nyamperin beda halnya lagi sih. Iya beda ya, dicerita lagi tuh pasti. Tapi kayak anjir banget sih, kayak ada sebuah pintu besar, terus ada penjaganya manggil-manggil. Tapi kan yang ke-11 itu nggak ngelihat secara asli si pintu itu? Atau? Enggak. Ya jadi yang ngelihat jelas itu 1 orang pendaki yang memiliki indera keenam. Tapi yang lainnya cuma dengar suara. dengar doang. Jadi ketika ada yang manggil, sini gitu. 11-11-nya dengar. Ya kan? Tapi cuma 1 yang lihat. Katanya itu ada pintu gede dan ada penjaganya. Dia yang teriak untuk diajak gabung. Tapi untungnya mereka ini langsung turun aja gitu. Turun. Bergegas turun ya. Jadi Serem juga sih kalau di ini ya. gimana ya? Apa namanya?
pantangan ini sebenarnya wajib banget ditaatin nih nggak sih? Sebenarnya kalau dari pada saat kita ngisi simaksi gitu ya, nggak ada sih kalau untuk, gue juga nggak tahu sih kalau selama ini gue naik gunung sih nggak ada yang dikasih tahu kamu nggak boleh misalkan nggak boleh ganjil, kamu nggak boleh pakaian warna ini, pakaian warna itu gitu. Paling cuma dikasih tahu ya pengecekan barang, Gitu. sampahnya nanti dibawa turun lagi, kayak gitu aja sih yang ya sesuai dengan SOP-nya di pos pendaftaran itu aja, nggak sampai yang ke mitos-mitos ya. Kadang gue juga kalau misalkan daki gunung ya, gue anti banget yang namanya baca-baca yang kayak gitu. Malah kalau misalkan gue malah baca, contoh misalkan gue mau ke Sumbing, terus gue udah tahu cerita ini, jadi pada saat gue ke Sumbing, gue akan tersugesti kalau di situ emang seperti itu gitu. Dengan contohnya kayak ke Lau kemarin gue, di Lau kan mitosnya banyak kan orang-orang ya, gue udah tahu, tapi gue nggak mau memperdalam kemistisan itu. Yang gue tahu, Gimana? gue nggak mau menambah pengetahuan gue tentang hal-hal yang kayak gitu di Gunung Lawu. Jadi gue fokus di situ treknya seperti apa, terus ada pos berapa aja sampai puncak, terus jalur airnya di mana aja, hal-hal yang menurut gue teknisnya yang harus lebih dipikirkan daripada yang kayak gitunya. Jangan cari hal yang gak penting. Daripada nanti lu pas nyampe malah terhalusinasi kan, ntar malah ini lagi, malah bingung lagi yang ada. Jadi mengiyakan dengan cerita-cerita orang kayak gitu. Kalau gue sih lebih ke teknisnya, jadi persiapan untuk diri gue sendiri sama tim gue sendiri gitu. Kalau misalkan emang di perjalanan ketemu hal-hal yang kayak gitu ya, berarti emang udah takdirnya ketemu, enggak yang secara sadar halusinasi gue gitu membawa gue melihat sosok seperti kayak gitu. Tapi bisa jadi nggak sih kayak karena kalau ketemu kayak gitu salah satu dari mereka melanggar apa atau berbuat yang nggak baik, ya nggak sih? Bisa jadi sih ya, namanya kita kan ke gunung gitu ya, bukan tempat kita, pasti kan rumah aja kan pasti ada yang nempatin ya. Kalau misalkan ada tamu terus bicaranya kasar, terus melakukan hal-hal yang di luar daripada semestinya, ya pasti yang pemilik rumah kan pasti marah. Ya wajar aja. Kalau di gunung terus tujuannya kan naik gunung kan ibaratnya menikmati alam gitu ya. Terus kalau di sana dia melakukan hal-hal yang dilarang gitu dari norma dan agama, ya pasti wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja kalau diganggu gitu sebagai peringatan gitu. Kalau ibaratnya nggak boleh melakukan hal itu di gunung dari penunggu situnya. Kalau menurut gue sih kayak gitu Jis. Oke. Terima kasih Mas Bagus nih udah mampir ke sini ya kan, udah ngasih wejangan-wejangan. Mungkin ada tambahan? Nggak ada, gue gitu aja, gue juga nggak ngerti apa-apa juga gunung juga. Biasa aja gue Jis. Berarti udah 2 tahun nih nggak naik gunung. Hampir 2 tahun, soalnya setiap mau berangkat masih ada aja halangannya. Waktunya sih yang udah susah ngatur waktunya sekarang. Sibuk gitu ya Jis. Yaudah mungkin segitu aja kali ya dari cerita kami sorong di episode kali ini. Terus juga buat kalian kalau punya cerita-cerita serem bisa dibagiin, nanti DM aja di Instagram gue. Terus juga kalau misalkan males ngetik bisa kirim voice note. Nanti gue versi ala-ala podcast gitu. Boleh. Biar kekinian nih kan. Boleh. Gue nggak ikut tapi nggak disangkut paut ya gue udah soalnya. Jadi besok-besok mau mampir lagi nggak nih? Jangan dong, gue bukan paranormal kalau ini. Diundang setiap ini pas cerita horor. Gue naik gunung nggak nyari horor-hororan. Pas ketemunya aja paling. Aduh. Oh iya, buat kalian juga nih udah banyak yang nanyain gue nih jarang upload kenapa ya kan? Karena menurut gue sekarang Lu anjing. Itu lu kan Jis, nggak boleh itu Jis. Itu nggak boleh Jis. apa ya? Lu ngeliat nggak sih konten-konten horor sekarang tuh? Ntar tuh dijeda dulu, nanti itu di-cut yang anjing itu tadi. Ya jadi alasan gue kenapa jarang upload ya kan, pertama gue udah
sekarang kerja, Hmm. ya kan. Terus gue udah kayak ada sibukan lain ya kan. Gue juga ada bisnis segala macam ya kan. Nah ini yang bikin gue, alasan yang bikin gue apa ya, agak mager gitu, agak mager ya. Sebenarnya bukan mager juga sih, bukan mager bikin video, tapi mager untuk ke konten-konten horor cuy. Sebenarnya gue udah sekarang mau menjauhi stigma horor cuy. Iyalah, setan ceritain mulu, ceritain setan ntar ya, ada sama setan-setan. Kayak gimana ya, lu ngeliat gak sih konten-konten horor sekarang di YouTube tuh udah kayak sampah banget anjing. Iya, ya sama aja kayak jamur di musim hujan, asik. Jadi kayak apa ya, banyak settingan, terus apaan sih, setan udah gak ada harga dirinya, masa Iya. kayak setan dilempar panci lah, apalah. Makanya Itu kan kayak kelihatan banget editan ya gak sih? bisa jadi. Ya kan, dan terus bodohnya ya orang-orang penontonnya tuh percaya. Ya, namanya orang udah kerja Jis, udah capek terus juga dia pengen lihat hiburan kan. Ya, mungkin salah satunya itu hiburannya dia. Hiburannya dia ya. Jadi- Gua aja kalau habis pulang kerja streaming nyari cacing. Nyari cacing. Hiburan gua kok nyari cacing. Ngorek-ngorek ada orang dapet cacing. Hiburan buat gua namanya orang beda-beda Jis. Oh, mungkin ya, mungkin itu ya. Yaudah mungkin jadi itu alasan gue sih. Jadi ya, tapi kalau emang video ini banyak yang suka, mungkin lanjut ya kan. Iya tapi nggak mau gua. Mau yang main. Iya mungkin jadi dari cerita-cerita kalian ya kan. Kalau ada cerita serem kirimin aja, nanti bakal gue bacain di next episode. Segitu aja dari cerita kami horor episode kali ini. Thanks for watching this video and see you. Bye bye.